Salam sejahtera pemirsa, berjumpa kembali di dalam pembahasan buku Bugar Selamanya. Dan pada hari ini kita sudah memasuki halaman yang ke-273 dengan judul Menjadi Sukarelawan Baik Bagi Kesehatan Anda. Ayat inti kita pada hari ini terdapat dalam Matius 25 ayat yang ke-40. Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaramu yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Kita masuk dalam inti pembacaannya. Ron Neis, seorang pendeta Advent, bercerita tentang menghabiskan 7 hari di Ground Zero tepat setelah kejadian mengenaskan menara World Trade Center diratakan. Dia melihat petugas pemadam kebakaran dan polisi bekerja dengan penuh semangat. Dia menggambarkan seorang petugas pemadam kebakaran New York yang sudah lama pensiun, yang kelihatannya berusia sekitar 90 tahun, terhuyung-huyung di sepanjang jalan yang dibersihkan. Dia mengenakan pakaian pemadam kebakaran tahun 1930-an, topi kuno dengan pinggiran dan mantel besar yang menggantung tepat di atas pergelangan kaki. Neis melaporkan bahwa pria tua menjadi seorang yang nyata dan disambut baik sebagai bagian dari program penyelamatan. Saya dapat membayangkan lelaki tua itu bangun pada Selasa pagi itu dan menyaksikan tragedi itu bersama dengan kita semua. Matanya berkaca-kaca dan penuh belas kasihan. Dan kemudian dia pergi ke loteng dan mengeluarkan seragamnya yang berusia 60 tahun dan menjawab panggilan tugas. Apa yang membuat sebagian orang berusaha keras untuk melayani dan menyelamatkan? Mereka mungkin adalah orang tua atau muda, kaya atau miskin. Jadi pada hari ini kita diceritakan bagaimana sebuah tragedi yang sangat luar biasa diceritakan oleh seorang pendeta yang bernama Pendeta Ron, di mana pendeta ini menceritakan bahwa dia menghabiskan 7 hari di Ground Zero tepat setelah kejadian yang mengenaskan di menara World Trade Center. Dan di sana dikatakan dia melihat petugas pemadam kebakaran dan polisi bekerja dengan sangat penuh semangat. Dia menggambarkan seorang petugas pemadam kebakaran New York yang sudah lama pensiun. Jadi di mana ketika tragedi itu terjadi, Pendeta Ron ini melihat ada seorang pemadam kebakaran, yaitu seorang kakek yang sudah tua, yang sudah lama pensiun. Dia melihat kakek tua ini berumur 90 tahun, terhuyung-huyung di sepanjang jalan yang dibersihkan. Dan dikatakan bahwa kakek ini mengenakan pakaian pemadam kebakaran tahun 1930-an dan memakai topi kuno dengan pinggiran dan mantel besar yang menggantung, yang nyata disambut baik sebagai bagian dari program penyelamat. Dan dikatakan di sini bahwa pendeta ini dapat membayangkan lelaki tua itu bangun pada pagi Selasa dan menyaksikan tragedi itu bersama dengan kita semua. Dan dikatakan matanya berkaca-kaca dan penuh belas kasihan. Dan kemudian kakek tua ini pergi ke loteng dan mengeluarkan seragamnya yang berusia 60 tahun dan menjawab panggilan tugas tersebut. Walaupun kakek ini sudah tua, tetapi ketika dia melihat tragedi yang terjadi, dia akhirnya memakai seragam yang sudah lama, sudah tidak dipakai oleh dia karena dia sudah pensiun. Tetapi bagaimana ketika ada yang membutuhkan pertolongan, disitulah dia tidak memikirkan bahwa dia sebenarnya sudah pensiun dari setiap pekerjaannya. Tetapi bagaimana dia mempunyai belas kasihan itu, dia peduli, akhirnya dia mengambil, di mana dikatakan dia mengeluarkan seragamnya yang sudah berusia 60 tahun dan menjawab panggilan tugas tersebut. Akhirnya dia pergi untuk membantu teman-teman yang lainnya. Dan dikatakan bahwa apa yang membuat sebagian orang berusaha keras untuk melayani dan menyelamatkan? Mereka mungkin adalah orang tua, anak muda, atau kaya atau miskin. Mereka tampil di antara banyak orang seperti Bunda Teresa atau Kinder. Tidak semua beragama, tetapi mereka bersedia mengambil risiko untuk orang lain. Mereka menunjukkan semangat petualangan dan kecintaan terhadap orang-orang yang membuat mereka tetap berorientasi pada pelayanan dan bukan sekadar mencari sensasi. Jadi sangat luar biasa dikatakan di sini bahwa mereka mungkin adalah orang tua atau orang kaya, bahkan orang miskin atau anak muda sekalipun. Mereka tampil di banyak orang seperti Bunda Teresa atau yang lainnya. Tetapi dikatakan tidak semua beragama, tetapi mereka bersedia mengambil risiko untuk orang lain. Jadi pelajaran yang sangat luar biasa mengingatkan kita kembali, di mana kita yang mengaku umat-umat Tuhan, kita yang mengaku bahwa kita mencintai akan Tuhan Yesus. Biarlah kita mau menunjukkan akan sifat dan karakter itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dikatakan bahwa orang yang tidak beragama saja bisa mau mengorbankan akan dirinya. Walaupun dia tahu pilihan yang dia ambil membawa dampak atau risiko yang besar untuk dirinya. Tetapi bagaimana dia mau mempunyai hati untuk melayani orang lain. Ya, ini pelajaran bagi kita semua.
Ketika kita mengaku kita mencintai akan Tuhan kita mengaku kita adalah pengikut Kristus, biarlah kita mau menunjukkan akan karakter itu di dalam kehidupan kita. Karena setiap teladan yang sudah Tuhan berikan kepada kita, itu adalah suatu teladan yang sangat luar biasa yang patut kita laksanakan di dalam kehidupan kita. Bahkan di sini dikatakan mereka menunjukkan semangat petualangan dan kecintaan terhadap orang-orang yang membuat mereka tetap berorientasi pada pelayanan dan bukan sekadar mencari sensasi. Dan dilanjutkan, kita mendapatkan pahala yang besar ketika kita mengetahui bahwa kita telah membantu seseorang. Namun ilmu pengetahuan memberitahu kita bahwa berbuat baik juga meninggalkan kesehatan. Di saat yang tidak pasti seperti ini, kepedulian terhadap orang lain membuat semua orang menjadi lebih baik. Tidak hanya para korban, tetapi juga orang-orang yang membantu mereka. Sangat luar biasa diingatkan kembali, di mana membantu atau peduli terhadap orang lain. Dikatakan kita bukan saja mendapatkan pahala yang besar, tetapi pengetahuan juga memberitahu kita bahwa berbuat baik juga meninggalkan kesehatan bagi kita dan juga bagi orang yang kita tolong. Dan dikatakan di sini bahwa di saat yang tidak pasti seperti ini, kepedulian terhadap orang lain membuat semua orang menjadi lebih baik. Ya, bagaimana kita harus meminta kepekaan itu daripada Tuhan. Biarlah Tuhan memberikan kepekaan itu dalam kehidupan kita, agar kita bisa menjadi orang yang lebih peka, agar kita bisa menjadi orang yang lebih peduli terhadap orang lain. Jangan kita mementingkan akan diri kita sendiri, tetapi bagaimana dari cerita tersebut, kakek ini menginspirasikan kita kembali. Walaupun dia sudah selesai dari setiap tugasnya, tetapi ketika dia melihat bahwa ada yang membutuhkan pertolongan, dia tidak memikirkan bahwa dia sudah selesai dari tugasnya. Dia tetap menjalankan setiap apa yang dia tahu harus dia lakukan. Jadi pelajaran ini untuk pribadi saya sendiri juga mengingatkan saya kembali untuk selalu peduli terhadap orang lain di sekitar saya. Dan dikatakan di sini bahwa menjadi sukarelawan untuk pelayanan masyarakat dapat memperpanjang hidup Anda. Para peneliti di Universitas Michigan melaporkan bahwa orang-orang pensiunan yang menjadi sukarelawan selama 40 jam saja setahun cenderung hidup lebih lama dibandingkan mereka yang tidak. Para relawan lebih bahagia dan merasakan lebih banyak energi dan kendali atas diri hidup mereka sendiri. Di Kanada, hampir 1 dari 4 orang yang berusia di atas 65 tahun adalah sukarelawan. Mereka menikmati peningkatan kualitas hidup dan peningkatan aktivitas fisik. Mungkin prinsip sukarelawan harus menjadi bagian dari pekabaran kesehatan. Sangat luar biasa dikatakan bahwa kepedulian itu bukan saja baik untuk orang yang kita tolong, tetapi bagaimana baik juga untuk kesehatan kita masing-masing, untuk kesehatan orang yang menolong dan juga kesehatan orang yang ditolong. Karena dikatakan di sini bahwa pada waktu itu para peneliti di Universitas Michigan mereka melaporkan bahwa orang-orang pensiunan yang menjadi sukarelawan selama 40 jam saja setahun cenderung hidup lebih lama dibandingkan mereka yang tidak. Dan para relawan lebih bahagia dan merasakan lebih banyak energi dan kendali atas hidup mereka sendiri. Bahkan juga dikatakan di sini bahwa di era kejahatan yang terang-terangan ini, Tuhan ingin kita melakukan lebih dari sekadar meramas tangan kita. Dia ingin kita menawarkan kepada orang-orang sebuah pola hidup alternatif yang peduli untuk menolak teralihkan oleh hal-hal yang tidak penting. Inilah saatnya menghindari kritik dan mulai memberikan dorongan semangat untuk melupakan rendahnya harga diri kita dan mengangkat orang lain. Untuk mempersiapkan kedatangan Kristus yang kedua kali, bukan hanya diri kita sendiri, tetapi juga orang-orang di sekitar kita. Sangat luar biasa kita diingatkan kembali. Dikatakan di sini bahwa biarlah kita mau peduli terhadap sesama kita. Dalam setiap kehidupan kita sehari-hari, biarlah kita mau melihat banyak orang di sekitar kita yang membutuhkan akan kepedulian kita. Biarlah kita selalu meminta Tuhan, biarlah Tuhan memberikan kepekaan itu di dalam kehidupan kita, di dalam hati kita masing-masing, agar kita tidak menjadi orang yang selalu mementingkan diri kita saja, tetapi bagaimana kita mau menjadi orang-orang yang peduli terhadap orang lain. Biarlah ketika kita melihat orang-orang di sekitar kita membutuhkan kepedulian kita, biarlah kita menjadi orang-orang yang peduli. Dan dikatakan di sini bahwa di era kejahatan yang terang-terangan ini, Tuhan ingin kita melakukan lebih dari sekadar meramas tangan kita, tetapi Tuhan juga ingin kita menawarkan kepada orang-orang sebuah pola hidup alternatif yang peduli. Biarlah kita mau menjadi orang-orang yang peduli di sekitar kita. Karena dengan kepedulian itulah kita bisa membuat orang lebih dekat kepada Tuhan. Bahkan juga dikatakan di sini bahwa
Untuk mempersiapkan kedatangan Kristus yang kedua kali, bukan hanya diri kita sendiri, tetapi juga orang-orang di sekitar kita. Kita sudah tahu bagaimana kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Untuk itu, biarlah kita mempersiapkan akan diri kita juga, melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Tetapi jangan hanya kita mempersiapkan diri kita sendiri untuk menantikan kedatangan Tuhan, tetapi kita juga harus mencontohkan itu semua kepada orang-orang di sekitar kita. Kita mempersiapkan orang-orang di sekeliling kita untuk menantikan akan kedatangan Tuhan yang kali kedua. Dan juga dikatakan di sini bahwa tanyakan pada diri Anda, di manakah Tuhan dapat menggunakan karunia pelayanan saya, dan mendaftarlah sebagai sukarelawan hari ini. Pertanyaan pribadi lepas pribadi kepada kita. Biarlah kita mau menanyakan ini kepada Tuhan. Biarlah kita mau mendoakan, Tuhan, di manakah Tuhan ingin pergunakan saya? Pergunakanlah sesuai dengan rencana Tuhan. Dan dikatakan, di manakah Tuhan ingin menggunakan karunia pelayanan saya? Biarlah ini kita selalu doakan. Dan ketika Tuhan sudah menempatkan kita di suatu tempat untuk melayani akan orang lain, biarlah kita mau melayani mereka dengan sepenuh hati kita. Biarlah kita mau menjadi orang-orang yang peduli tanpa ada imbalan. Tapi ketika kita melakukan hal-hal baik, itu juga akan berpengaruh kepada hidup kita, bahkan juga kepada orang yang kita tolong. Dan biarlah kita mau mengingat selalu bahwa setiap pelajaran ini bukan saja kita dengar, kepada pribadi saya sendiri, bukan saja saya mendengar, tetapi saya menghidupkan itu di dalam kehidupan saya. Baik pemirsa, mungkin ini saja pembahasan yang bisa saya bahas pada hari ini. Kita akan berjumpa kembali di dalam pembahasan yang berikutnya. Salam sejahtera dan Tuhan memberkati kita semua.